Kolose 3 ayat 16 dan 17. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Perkataan Kristus itu perkataan yang benar. Perkataan Kristus itu perkataan yang benar. Perkataan yang benar itu yang apa adanya, yang sebenarnya, tidak ditambah-tambahi, tidak dikurang-kurangi. Apa adanya, yang benar. Yang benar itu mendatangkan kebaikan. Yang benar itu mendatangkan kedamaian. Yang benar itu menerangi, menyingkapkan. Yang benar itu baik. Jadi firman Tuhan berkata, kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah perkataan Kristus itu ada di dalam kita. Perkataan yang benar. Perkataan yang murni. Ya, perkataan yang murni. Sebab banyak orang banyak bersalah di dalam perkataannya. Banyak bersilat lidah, banyak berbohong, banyak berdusta, banyak ngarang-ngarang, banyak tipu-tipu. Dengan mulutnya dia menyelubungi dirinya, seakan-akan dia bagus, tetapi kenyataannya buruk. Dengan mulutnya, dengan perkataannya dia menjerat orang, dia menipu orang, dia mengelabui orang, dia mencari keuntungan lewat perkataannya. Mencari keuntungan itu bukan perkataan Kristus. Ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Perkataan Kristus, firman. Firman itu kebenaran. Kita hidup di dalam kebenaran. Menjaga perkataan. Kita harus menjaga perkataan. Supaya perkataan kita itu selaras dengan kebenaran. Selaras dengan firman Tuhan. Jangan mengeluarkan perkataan dengan sesuka hati. Sesuka hati saja, sesuka hati. Tanpa menjaga perasaan orang, diluapkannya aja. Gak menjaga perasaan, sesuka hati. Padahal firman Tuhan mengerikan. Menurut perkataanmu, kamu dihukum. Menurut perkataanmu, kamu dibenarkan. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perkataan ini berbahaya. Jangan sembrono dengan mulut. Jangan asalan sembarangan gitu, sesuka hati. Akhirnya dusta, gak dusta itu hampir gak kelihatan. Kapan dia berbohong, kapan dia benar hampir tak kelihatan karena dia sudah berbiak, udah pakai dua-duanya. Udah gak jelas lagi. Kita tidak tahu yang mana bohong, yang mana benar, tidak tahu karena memang dia hidupnya udah nggak benar gitu. Ya. Kita harus bertobat. Mulut dijaga. Dan perkataan meluap dari hati, tentu hati juga dijaga. Hati dijaga. Rencana-rencana jahat singkirkan. Renungan-renungan, pemikiran-pemikiran jahat di hati, prasangka buruk, iri, dengki, dendam, benci, singkirkan. Kalau itu ada di dalam hati, perkataan kita akan buruk. Perkataan kita akan menyakiti, menyinggung perasaan orang. Perkataan merendahkan, menjatuhkan, tidak membangun. Dan kita akan dihukum. Manusia-manusia seperti itu akan dihajar oleh Tuhan.
Firman Tuhan ya dan amin, pasti Tuhan lakukan. Hidup mati dikuasai lidah. Bayangkan, hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau lidah kita ini memperkatakan yang benar, perkataan Kristus melekat di sini, perkataan kebenaran, ketulusan, kemurnian, kesucian, membangun, menasehati, memperbaiki, menghidupkan, kita akan menuai kebaikan dari sana. Tetapi kalau perkataan ini gak jelas, perkataan ini suka-suka aja, perkataan ini najis, mulut najis, mengata-ngatai orang, menjelek-jelekkan orang. Mulut ini enggak sembarangan dipakai, perkataan kotor akan dihukum, akan dibinasakan. Hidup mati dikuasai lidah. Jangan gara-gara lidah kita mati. Jangan gara-gara lidah Anda menanggung mati. Maksudnya mati apa? Binasa. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat. Ya, ketika perkataan Kristus ada di mulut kita, di hati kita, maka kita akan mengajar, menegur dengan segala hikmat. Memiliki hikmat ketika menjaga lidah, menjaga hati. Ketika kita menasihati berkata-kata itu ada hikmat di sana. Ada hikmat. Mengajar, menegur orang dengan hikmat sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani dan mengucap syukur pada Allah di dalam hatimu. Memang untuk menjaga hati ini tetap baik, saudara, saya harus banyak memuliakan Tuhan. Harus banyak memuji Tuhan, bersyukur, bersenandung. Lagu-lagu rohani. Singkirkan lagu dunia, nggak penting. Lagu dunia, lagu-lagu kesedihan, lagu-lagu putus asa, lagu-lagu perselingkuhan, lagu-lagu cabul, lagu-lagu nggak berguna, nggak usah. Kita anak Tuhan nggak perlu lagi. Dan memang kita harus beda dari dunia, nggak harus beda, nggak kompromi lagi, nggak mungkin lagi kita nyanyi ke Tuhan habis itu lagu cinta segitiga, lagu pengkhianatan, kan gimana gitu. Firman Tuhan berkata gak bisa dari mata air itu keluar yang asin, keluar yang tawar. Gak bisa dari mulut ini keluar yang najis, keluar yang gak bisa. Gak boleh kan gitu. Ya kalau itu yang terjadi ya harus dihukum lah. Masa kadang memuji Tuhan tapi kadang ini juga kan. Firman Tuhan berkata persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan, dunia gitu. Jadi memang kita harus memisahkan diri dengan dunia. Roma 12 ayat 2 mengatakan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang benar, berkenan kepada Allah dan sempurna. Jangan seperti dunia lagi. Sekali ikut Tuhan ya ikut Tuhan. Harus sering menyanyi, memuji Tuhan. Nyanyian rohani, bermazmur, Tuhan kau baik, aku mengasihimu, terima kasih. Haleluya, haleluya. Jangan lagi keluhan aja. Jangan lagi wah gak sanggup, gak mungkin, gak bisa, apalah aku ini, siapalah aku ini. Dia sendiri membatasi dirinya, dia sendiri melabeli dirinya sendiri. Siapalah aku ini, kenlap, aku ini kenlap. Ya dia bikin diri sendiri kenlap. Ya jadi akan perkataan itu akan jadi ditangkap oleh iblis. Ini perkataanmu, jadi menurut perkataanmu. Berkat Tuhan terhalang bagi orang-orang seperti itu. Dia membatasi dirinya, dia menutup dirinya atas kemampuan Allah untuk memberkatinya. Ada orang seperti itu. Siapalah aku ini kenlap. Padahal sebenarnya dia sombong. Sebenarnya dia angkuh, sombong. Tapi karena situasinya sudah memang keadaan dia memang sangat di bawah, dia mengatakan ini sebenarnya ini jiwa-jiwa yang sombong. Karena ketika dia ada di level yang tinggi,
punya harta, wah luar biasa. Dia menginjak orang. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, yang kita lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukan semuanya itu dalam Tuhan Yesus Kristus. Lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Lakukan semuanya di dalam Kristus. Semuanya memuliakan Tuhan. Yang kita lakukan itu dikendalikan oleh Kristus, dikendalikan oleh firman Allah, dikendalikan oleh firman Kristus, dituntun oleh Roh Kristus, Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kita lakukan segala sesuatu. Berdoa dalam nama Yesus Kristus, melangkah dalam nama Yesus Kristus, berkata-kata di dalam nama Yesus Kristus, bertindak berbuat di dalam nama Yesus Kristus, sambil mengucap syukur oleh Kristus kepada Allah Bapa kita. Betapa indah hidup di dalam Kristus. Sungguh indah hidup dalam Tuhan. Ada penyertaan, ada perlindungan, ada kekuatan, ada hikmat, ada kebajikan, kebijaksanaan, ada pertolongan, sempurna pertolongannya. Persoalan permasalahan boleh datang, tetapi itu tidak akan meruntuhkan kita, tetapi akan menguatkan iman kita, meneguhkan kita, membuat kita semakin cemerlang, semakin tahan banting, semakin kokoh. Sebab Tuhan menyertai kita. Tetap percaya kepada Tuhan, pelihara iman, pelihara hubungan dengan Tuhan, pelihara hubungan dengan manusia. Hiduplah bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Salam.